Jadi saudara, orang yang takut akan Tuhan membuat kita saudara justru terdorong untuk mengandalkan Tuhan. Dan mendorong untuk iman kita nyata, ketaatan kita nyata, perjuangan kita nyata. Dan Yeremia 17 ayat 5, ayat 23, pasal 23 ayat 10 itu mengingatkan kepada kita. Saudara. Ada orang yang begitu sombong dengan kehidupannya. Semua akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Begitu hebat dengan mengandalkan daripada pengalamannya. Semua akan menjadi sia-sia. Kalau Tuhan murka, itu kuncinya. Jadi kalau sampai Tuhan murka terhadap kita, gugurlah semua ekonomi kita. Kalau Tuhan murka terhadap kita, gugurlah semua kesehatan kita. Kalau Tuhan murka terhadap kita, gugurlah seluruh protek kita berdasarkan aspek medis. Kenapa saudara? Tuhan itu berdaulat. Jadi dalam bagian inilah saudara, kita harus membangun aspek the fear of God. Di dalamnya iman, perjuangan kita, ketaatan kita lebih di depan. Amin. Sehingga pada waktu kita memiliki tanggung jawab untuk waspada secara pribadi, harus kita kerjakan. Cuci tangan, harus kita kerjakan. Menghindari orang-orang yang sakit, harus kita hindari. Jadi saudara, kita harus siap. Tapi kita hadapinya dengan jiwa yang bukan fobia. Bukan jiwa orang kepanikan. Kita tetap dalam Tuhan. Yang terakhir, mari kita baca 1, 2, 3 iya. Karena hidupnya dipakai Tuhan. Kebahagiaan kita yang terakhir, yang membuat hati kita bisa bersyukur, adalah hidup kita bisa dipakai Tuhan setiap saat sampai mati. Itulah hati kita yang bersyukur yang paling tinggi. Maka jikalau istri saya bilang, ajak ibu-ibu komitmen melayani sampai mati, dalam hati saya, itulah panggilan orang Kristen. Itulah hati kita yang bersyukur yang paling besar. Jikalau kita yang kecil, yang terlemah dan terbatas ini bisa dipakai Tuhan. Jangan bersyukur engkau bergaji besar. Jangan bersyukur engkau punya materi, punya rumah, punya mobil, punya ini. Itu tidak ada apa-apanya, itu tidak unik. Tapi syukur kita yang tertinggi. Kebahagiaan hati kita yang terdalam. Jikalau kita sampai mati boleh dipakai Tuhan. Karena Alkitab sudah mengatakan itu dalam Efesus 2 ayat 10. Untuk apa kita dipanggil Tuhan? Untuk diselamatkan, untuk melayani Tuhan. Dan kenapa kita harus menjadi perkakas yang mulia? Untuk senantiasa punya fungsi? Paulus mengingatkan dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Jikalau engkau terus mengejar kesucian. Jikalau engkau terus mengejar memperkenan hati Tuhan. Engkau akan berfungsi dan dipakai Tuhan. Jadi Bapak Saudara, kebahagiaan kita di dalam kekuatan Tuhan. Dan hati kita, hasrat kita selalu melihat Sion, gunung Tuhan. Melihat nilai ibadah kita setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Setiap hari pekerjaanmu, studimu itu adalah ibadah. Itulah kebahagiaan. Maka saya simpulkan di sini, Saudara. Bagaimana kita bisa blessed in Christ? Karena kita memiliki karakter rohani. Matius 5 ayat 3 sampai 11. Kedua, karena memberi untuk menyatakan kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, daripada kita punya mental hanya sekedar menerima. Kisah 20 ayat 38. Dan bagaimana yang ketiga, kita punya kekuatan dan hasrat selaras dengan Tuhan. Mazmur 84 ayat 5. Sehingga kita mengandalkan semua kekuatan penyertaan Tuhan. Dan yang terakhir, karena kita hidupnya dipakai Tuhan. Harta kita, waktu kita, hidup kita, keluarga kita, semua dipakai Tuhan. Akhirnya kita menggenapkan Efesus 2 ayat 10. Dan kita mau mengejar kesucian hati. Perkenan hati Tuhan. Maka kita akan menjadi perkakas. Yang terus mau dipakai Tuhan. Berdasarkan 2 Timotius 2 ayat 21. Dan kiranya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita.